Harga beras yang tinggi tidak bisa dilepaskan dengan stabilitas pangan nasional. Sebagai negara agraris, kita tidak bisa menutup mata akan masifnya peralihan lahan pertanian yang jelas berimbas pada kesejahteraan petani. Saya berusaha menelisik ironi ini, mengingat banyak intervensi pemerintah yang sebenarnya bisa menyelamatkan pertanian dari hulu hingga hilir, hingga pangan bisa stabil dan harganya terjaga. Bukan lautan tapi kolam susu. Kita itu selalu mendapatkan doktrin kalau kita itu adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali pengalihan lahan pertanian. Ada yang untuk pemukiman, ada juga yang untuk kawasan industri. Nah, di tempat saya berada saat ini lebih karena pengalihan lahan dari yang dulunya produktif sekitar 10 tahun yang lalu. Kawasan ini merupakan kawasan lahan pertanian yang produktif. Tak kurang dalam 1 tahun itu bisa 2 kali panen padi, kemudian 1 kali panen palawija. Namun kondisinya bisa Anda lihat lebih tampak seperti kolam dan menjadi lahan tidur. Jawa Timur adalah lumbung padi nasional. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pertanian Jawa Timur, dari target musim tanam Oktober 2023 hingga September 2024 seluas 1.962.246 hektar, hingga pekan ketiga Februari ini realisasi tanamnya sudah mencapai 1.048.901 hektar. Meski begitu, kita tidak menampik kenyataan di lapangan, banyak peralihan lahan pertanian. Tidak hanya untuk kawasan industri, permukiman, namun juga bencana hidrometeorologi seperti banjir. Seperti misalnya di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini, hampir 100% lahan pertaniannya gagal tanam maupun gagal panen, serta menjadi lahan tidur akibat banjir dan genangan. Kondisinya kemarin kita sudah menanam itu di sekitaran 14 hektar itu terkena efek banjir, ya akhirnya gagal tanam. Sedangkan 10 hektarnya kemarin mau ditanam, karena hujan lebat kita nggak jadi tanam. Gitu. Lahannya ya wis nggak bisa berfungsi. Di tingkat lebih atas, kondisi banjir yang menggerus lahan dipahami perangkat desa tidak hanya masalah alam, namun lebih ke perawatan drainase. Pendangkalan sungai yang mengalir lintas kabupaten bahkan provinsi menjadi penyebabnya. Sekitar tahun 2000-an kurang lebih. Alhamdulillah satu ancer sawah itu bisa menghasilkan padi itu 8 sak, 8 karung. Iya, itu bisa sampai 3 kali panen, minimal itu 2 kali panen dalam setahun. Sesudahnya karena mungkin efek sungai yang meluber karena sedimentasi yang tinggi, kemudian masuk ke sawah, jadi petani yang sudah nanam itu terendam banjir, sehingga gagal panen. Kondisi ini menjadi ironi. Pasalnya, banjir karena masalah kelancaran drainase antar kabupaten bahkan provinsi ini bisa ditanggulangi dengan partisipasi sinergi berbagai pihak terkait secara intensif. Seperti misalnya pengerukan dengan alat berat secara berkala. Di lain sisi, tingginya harga beras saat ini, Ketua Pemuda Tani HKTI Jawa Timur, Durul Iza Al-Fatawi menyatakan sebenarnya menjadi momen baik bagi petani. Petani mendapatkan harga gabah kering berkisar Rp8.000 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Namun realitas sistem ijon akibat minimnya modal petani menjadikan petani masih mendapatkan harga rendah. Ijon sendiri adalah pembelian di awal tanam untuk hasil panen nantinya oleh para tengkulak. Ini biasa diterapkan untuk membantu permodalan petani. Namun kerap kali harga yang didapat rendah tidak mengikuti harga terbaru yang lebih tinggi. Ijon ini walaupun kelihatannya mahal hari ini, tapi mereka sudah dibeli. Jadi ini juga problem umum petani. Jadi keuntungannya juga sebenarnya walaupun menguntungkan bagi petani, tapi yang untung adalah yang maklar yang di tengah tadi. Gabah kering atau padi ini sangat menarik karena harganya memang menguntungkan. 8.000 itu kalau gabah kering di sawah ini sangat menguntungkan petani.
Durul Iza menambahkan untuk stabilitas pangan, intervensi pemerintah perlu diintensifkan sinerginya mulai hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya pada operasi pasar atau intervensi pasca panen saja. Mulai hulu misalnya perlu adanya pengelolaan drainase yang intensif hingga masalah kekurangan air di musim kemarau maupun banjir di saat musim penghujan bisa terhindarkan. Permodalan dan pendampingan petani juga perlu diintensifkan agar tak hanya profesi petani tetap menjanjikan, namun stabilitas pangan dalam negeri ikut terjaga. Wida Subianto, Herudwi Sudarmanto, Sidoarjo, Jawa Timur.